ada assalamualaikum, ada shalom, ada namo budaya. Nah itu harus dibawa karena memang ada, semua itu lengkap gitu loh. Orang-orang luar yang datang ke Kampung Sawah, kalau mereka minum air Kampung Sawah, makan makanan yang ada di Kampung Sawah, maka mereka harus mengikuti tradisi adat istiadat yang ada di Kampung Sawah. Loh kok orang Islam ada di gereja, bahkan sebaliknya kok orang Kristen ada di musala dan masjid. Nah ternyata ketika orang itu sudah tahu, sudah datang ke Kampung Sawah, jadi mereka sendiri yang akan Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas mengenai satu cuplikan video yang menurut saya sangat bagus sekali untuk kita publikasikan ya. Saya ketika menonton, saya sangat terharu, bahkan sampai saya menangis teman-teman sekalian. Betapa indahnya, betapa serunya jika kita hidup berdampingan tanpa melihat agama masing-masing ya, seperti yang ada di Kampung Sawah Bekasi. Teman-teman sekalian, diisukan dan informasikan kepada kita bahwa orang-orang di sana itu toleransinya sangat tinggi ya, mulai dari leluhur mereka sampai sekarang ini. Ya mungkin baru didengar oleh daerah lain setelah ada media sosial ya. Tetapi teman-teman sekalian, sebelumnya itu sudah ditanamkan oleh leluhur. Ini luar biasa sekali teman-teman sekalian. Saya menonton itu sampai saya neteskan air mata teman-teman sekalian. Ya, bagaimana kalau seandainya itu kita bisa terapkan di seluruh Indonesia loh, yang menunjukkan kita itu Bhinneka Tunggal Ika tanpa harus ada penghinaan agama seperti yang dilakukan selama ini teman-teman sekalian. Ya, saya secara pribadi rindu teman-teman sekalian itu terjadi di Indonesia. Tidak ada kandrun, tidak ada pemecah belah, tidak ada yang suka menista agama lain, tidak ada yang menjelekkan agama lain di dalam rumah ibadahnya, entah itu di masjid, entah itu di gereja, entah itu di vihara atau dimanapun tempat-tempat ibadah. Tidak ada saling menjatuhkan, saling menjelekkan dan saling menyesatkan ya agama tertentu. Ini luar biasa sekali teman-teman sekalian. Mari ya, supaya kita jadi waras ya, yang sudah mabuk agama. Ya, teman-teman dari Muslim yang selama ini juga saya jawab di channel ini. Saya mengajak kita untuk nonton satu video ini supaya kita bisa junjung tinggi nilai seperti yang dilaksanakan, yang diterapkan di Kampung Sawah ini. Untuk itu, kita langsung saja lihat videonya. Ada assalamualaikum, ada shalom, ada namo budaya. Nah itu harus dibawa karena memang ada, semua itu lengkap gitu loh. Orang-orang luar yang datang ke Kampung Sawah, kalau mereka minum air Kampung Sawah, makan makanan yang ada di Kampung Sawah, maka mereka harus mengikuti tradisi adat istiadat yang ada di Kampung Sawah. loh kok orang Islam ada di gereja, bahkan sebaliknya kok orang Kristen ada di musala dan masjid. Nah ternyata ketika orang itu sudah tahu, sudah datang ke Kampung Sawah, jadi mereka sendiri yang akan belajar. Sering diangkat oleh berbagai media karena memiliki toleransi antar umat beragama yang kuat, Kampung Sawah di Kota Bekasi, Jawa Barat ini memiliki banyak cerita tentang persaudaraan dan kehidupan antar umat beragama. Di Kampung Sawah pun berdiri 3 tempat ibadah yang berdekatan dan disebut segitiga emas. Gereja Katolik Santo Servasius, Gereja Kristen Pasundan, dan Masjid Agung Al-Jauhar Yasfi. Kehidupan masyarakat di Kampung Sawah yang toleran, yang bineka dan yang beragam, yang saling gotong royong dan sebagainya, itu sudah sejak awal Kampung Sawah ini ada. Jadi itu merupakan produknya leluhur kami yang kemudian diwariskan kepada kami untuk dijaga dan ditindaklanjuti sampai sekarang ini. Ya, jadi bukan produknya generasi zaman now ya. Teman-teman atau saudara-saudara kami yang Muslim pakai peci, yang
Kristen juga pakai peci. Ketika sambutan misalnya ada assalamualaikum, ada shalom, ada namo buddhaya. Nah itu harus dibawa karena memang ada, semua itu lengkap gitu loh. Nah itu persoalannya. Apakah di tempat lain cocok dengan ini? Itu juga nggak tahu. Kalau mau mengadopsi ini ya silakan. Kerukunan di Kampung Sawah itu sudah mengakar jauh di orang-orang tua kita ya. Saya ini kan hanya meneruskan dan menikmati kerukunan di Kampung Sawah gitu ya. Kenapa itu bisa terjadi? Yang pertama itu karena proses persaudaraan. Persaudaraan itu tercipta karena proses kawin mawin, menikah lintas agama. Dulu kan agama hanya kebutuhan administrasi. Inilah Karde atau yang akrab disapa Ma Engkar bersama istrinya Maisaroh. Mereka merupakan pasangan suami istri beda agama di Kampung Sawah. Maisaroh beragama Islam, sedangkan Ma Engkar beragama Katolik. Keduanya sudah 50 tahun menikah. Hingga saat ini, hidup rukun bersama 9 orang anaknya. 5 orang anaknya memeluk agama Katolik dan 4 lainnya memeluk agama Islam. Di sini banyak yang kawin silang. Maksudnya kawin silang itu ya dari Katolik nikah ke Islam, dari Islam ada yang ke Katolik. Contohnya saya ini, ibu kan dari Muslim ke Katolik. Jadi kan dia kan memang orang tuanya orang ada. Jadi ibu dagang sini, dia orang tuanya orang ada. Jadi dia sawahnya luas gitu. Ibu setiap saat bantuin numbuk, bantuin masak di rumah ibunya dia, ngebantuin nandur, nyambut itu awalnya. Dulu ibu nikah sama bapak, ya biasa-biasa aja. Ibu kan acara di gereja, apapun ibu ikutin. Biarpun bapak masih lain agama, makan sehari-hari. Awal bangun tidur, ibu kerjain kopi sama sarapan. Terus siang, kira-kira jam 10, ibu kasih makan. Ntar siangnya ibu kasih kopi. Ntar sore jam 5-nya, ibu kasih makan lagi. Sabar, yakin, itu aja penting. Itu kepada anak-anak saya, menantu-menantu saya, cucu-cucu saya, serta ponakan-ponakan, saling damai dan rukun. Contohnya seperti saya ini. Di Kampung Sawah itu kami punya yang namanya pohon keluarga. Pohon keluarga itu ada satu keluarga yang terdiri dari agamanya Muslim, kemudian agamanya Kristen, agamanya Katolik, sementara itu satu keluarga utuh gitu. Dan itu sudah menjadi hal yang biasa dan sebetulnya sudah lama sekali itu berlaku di Kampung Sawah. Ya cuma memang dengan adanya perkembangan teknologi dan dengan adanya perubahan media yang begitu drastis, ya akhirnya ini menjadi seperti seolah-olah booming gitu. Padahal ini sudah berlangsung cukup lama. Kami menyadari bahwa gereja itu ada bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga gereja itu ada untuk berdampak dengan lingkungan. Juga gereja hadir karena ada lingkungan di sekitar. Kampung Sawah itu sebetulnya saudara bersaudara. Satu dengan yang itu tali persaudaranya itu kuat. Jadi ada yang jemaat di Kampung Sawah punya relasi saudara di Katolik, punya relasi saudara di Masjid Agung Al-Jauhar. Kami punya komitmen bersama antara GKP Pasundan, antara Gereja Katolik dengan Masjid Agung Al-Jauhar. Itu kita punya komitmen bersama bahwa kita adalah simbol tadi ya toleran. Kita simbol di mana Kampung Sawah itu sebagai kampung persaudaraan. Kita biasanya umat Islam itu dengan panggilan jiwanya setiap emang Natal sudah kepanggil. Jadi ketika emang ada acara-acara di Natal dan Tahun Baru, pasti kita mau anak mudanya, mau orang tuanya pasti ikut bantu di sana. Kita saling menghormati aja keyakinan kita. Kalau misalnya dia orang Kristen, ya berarti kita harus menghormati ibadahnya cara orang Kristen. Kalau kita orang Islam, ya berarti kita juga harus menghormati agamanya. Jadi nggak ada tuh kita saling menjelek-jelekan agama yang satu dengan agama yang lain. Dulu kan kita toleran itu nggak saya sekarang ya diekspos. Tapi kalau kita kan memang udah turun-temurun. Ketika ada orang baru, mungkin dari daerah mana-mana nih,
loh kok orang Islam ada di gereja, bahkan sebaliknya kok orang Kristen ada di musola dan masjid. Nah ternyata ketika orang itu sudah tahu, sudah datang ke kampung sawah, jadi mereka sendiri yang akan belajar. Yang bisa membuat mereka mempertahankan toleransi adalah justru kesadaran mereka tentang kuatnya kebudayaan yang historis yang ada di tengah-tengah mereka, dan di tengah lumpur becek kampung sawah itu yang namanya kebudayaan Betawi yang memperlihatkan kepada mereka aspek interkulturalisme. Siapa kita? Siapa kita? Kita Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, kampung sawah, kampung kita semua. Ya, teman-teman sekalian, saya sangat terharu ya dengan video ini, dan saya berharap ya kawan-kawan semua subscriber TV Laskar Kristus, mari kita terus berdoa bagi Indonesia supaya rasa ya kedamaian yang kita tonton di kampung sawah itu bisa terjadi kelak di Indonesia tanpa ada intimidasi gitu. Gereja bisa berdiri utuh, tidak ada pengacau. Begitu ada hari Natal, semua kita saling bersama-sama untuk menyambut Natal. Tanpa ada kalimat haram hukumnya mengucapkan kalimat Natal atau kata Natal. Haram hukumnya mengucapkan selamat Paskah ya kepada non-Islam. Atau sebaliknya, orang Kristen haram hukumnya Anda mengucapkan selamat Idul Fitri ya kepada saudara kita yang Muslim. Ataupun acara-acara keagamaan seperti di agama Buddha, agama Hindu, ya, Konghucu. Teman-teman sekalian, mari ya, ini kerinduan kita bersama supaya seperti yang di kampung sawah tadi itu benar-benar bisa dicontoh ya oleh daerah lain gitu. Ya, jadi saya tidak segan-segan untuk mengajak ya semua para ustadz ya yang selama ini saya bahas di channel ini. Ada Ustadz Nandar, ada Ustadz Agustan, ada Ustadz Ahmad Kainama, ada Ustadz Yahwaloni, ada Ustadz Somad, ada Ustadz Munjir, Ustadz Nababan, Irene Handono, ya Ustazah Rifah, kemudian ada siapa lagi, Ustadz Ali Mustafa, ya ada Ustadz Aristo, ya ada si Bro Filipus, kemudian ada HMC, ada Ustadz Juma, ya banyak sekali ya ustadz-ustadz yang pernah kita bahas di channel ini teman-teman sekalian. Saat ini dengan segala hormat saya mengajak kita semua, mari kita bersatu gitu. Tanpa kita harus menjatuhkan dengan yang lain. Di Indonesia, karena ini adalah negara Pancasila, NKRI sudah harga mati. Maka jangan kita punya niat untuk menggantikan itu. Jangan kita punya niat untuk mendirikan syariat agama tertentu. Contohnya Islam, ya, ambisi untuk mendirikan khilafah, atau ambisi ya untuk diterapkan syariat Islam di NKRI gitu. Nggak usah. Contohnya di kampung sawah itu, mereka rukun teman-teman sekalian, mereka penuh damai. Itu sebabnya saya katakan tadi saya sangat terharu, ya, sangat terharu teman-teman sekalian. Seandainya ada waktu, saya rindu ya untuk jalan-jalan ke kampung sawah. Ya, saya punya kerinduan di sana teman-teman sekalian, dan teman-teman yang ada di sana yang nonton saat ini, saya dari tokoh agama Kristen di channel TV Laskar Kristus ini ya mengucapkan banyak terima kasih atas masyarakat kampung sawah yang ada di Bekasi ya. Luar biasa sekali teman-teman. Kalian is the best. Kalianlah NKRI yang luar biasa yang menerapkan tentang nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan tunggal ika itu. Saya melihat di situ teman-teman sekalian. Ya. Jadi walaupun mungkin ada daerah-daerah yang lain lagi ya. Tetapi karena saat ini saya lagi bahas kampung sawah,
maka saya memberikan pujian ini khusus Kampung Sawah. Kenapa? Karena ini menurut saya luar biasa sekali. Ya, luar biasa, dan saya perlu belajar banyak di masyarakat Kampung Sawah. Walau tonton videonya, saya sudah melihat bagaimana penjelasan beberapa tokoh, baik dari Muslim, dari Katolik, dari Kristen Protestan, ya, dan juga yang lain-lain, di mana di situ sangat menjunjung tinggi nilai toleransi. Terima kasih teman-teman sekalian. Biarlah video ini boleh menjadi edukasi buat kita, menjadi nilai positif buat kita untuk menjaga kerukunan dan juga menjaga nama Indonesia kita. Terima kasih, saya Arif Gula undur diri, sampai ketemu di video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.